Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa peserta dasar-dasar bisnis yang saya banggakan, salam sehat dan tentunya tetap semangat dalam perkuliahan secara daring. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertumbuhan bisnis, yang di dalamnya nanti kita juga akan membahas mengenai bentuk-bentuk organisasi. Mengapa pelaku bisnis harus memutuskan atau menentukan apa bentuk organisasi yang akan dipilih? Apakah perseorangan, persekutuan atau CV, atau perseroan, atau PT? Semuanya sangat ditentukan dengan tujuan usahanya atau tujuan bisnisnya. Mari kita lihat mengenai beberapa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing bentuk organisasi tersebut. Yang pertama, ini adalah perseorangan. Dari katanya saja sudah perseorangan, berarti individu, hanya satu orang. Ya, yang mana pemilik tersebut bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya. Semua kewajibannya itu adalah pemilik itu sendiri, ya, karena ada satu orang ya berarti pemilik ini yang harus bertanggung jawab. Jika ada hutang-hutang berarti dia sendiri yang harus menyelesaikan kewajibannya. Apa kelebihannya untuk yang perseorangan ini atau perorangan? Yang pertama adalah tentunya dari sisi kebebasan. Pemilik ini bebas untuk melakukan apa saja terhadap usahanya. Dan yang kedua tentunya adalah relatif mudah untuk dibentuk. Tidak perlu secara prosedural dibandingkan dengan bentuk organisasi yang lainnya. Tapi kelemahannya seperti tadi yang disampaikan, ya, yang pertama ini adalah tanggung jawabnya tanpa batas. Tanggung jawab tanpa batas. Artinya gitu, kalau ada hutang, berarti hutang-hutang itu harus diselesaikan oleh pemilik itu sendiri. Kalau ada keuntungan ya berarti untungnya ini menjadi milik dari akan dinikmati oleh pemilik itu sendiri. Ya, dari satu sisi kalau hutang menjadi suatu kelemahan, tetapi kalau keuntungan itu menjadi dinikmati oleh pemilik itu sendiri. Kemudian yang berikutnya kelemahannya adalah tergantung dari sumber daya tunggal, ya, karena hanya dimiliki oleh satu orang. Itu mengenai bentuk perseorangan atau perorangan. Yang kedua ini adalah persekutuan. Kita lihat bagaimana konsep dari persekutuan ini merupakan bisnis dengan dua atau lebih pemilik yang menanggung bersama-sama, baik secara operasional maupun tanggung jawab keuangan. Dalam hal ini kalau ada hutang berarti tidak sendiri, ya, ada rekan bisnisnya yang sama-sama menanggung mengenai kewajiban tersebut. Ya. Bagaimana kelebihan dan kelemahannya kita lihat. Kelebihannya juga relatif mudah untuk mendapatkan tambahan dana karena ada dua orang pemilik. Ya, kalau perseorangan kan hanya ada satu, sulit mendapatkan tambahan dana karena hanya dari khususnya untuk dana internal. Ya, jadi kalau persekutuan kemudahan untuk mendapatkan dana khususnya dana internal karena ada dua orang pemilik. Kemudian akses sumber daya ini lebih dari satu individu. Jadi ya karena apa? Karena ada minimal dua pemilik. Kelemahannya apa? Yang pertama ini adalah tanggung jawabnya juga sama tanpa batas seperti yang perseorangan, dan yang kedua ini adalah sulit memindahkan kepemilikan tanpa persetujuan dari pemilik yang lain. Ya, jadi kalau kita mau jual bisnis itu ya kita harus diskusi dengan pemilik yang lain. Kemudian kelemahan yang berikutnya ini adalah kemungkinan konflik di antara pemilik bisnis itu peluangnya lebih besar dibandingkan kalau perseorangan. Kalau sendiri konflik tidak akan ada, gitu ya, karena hanya satu orang. Tapi begitu sudah dua orang,
maka dimungkinkan ya peluang yang lebih besar konflik itu akan terjadi. Itu sebagai kelemahan dari persekutuan. Bentuk organisasi yang berikutnya adalah perseroan. Saya ambil contoh misalnya PT, perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini bisnis yang merupakan satu entitas yang terpisah dari pemilik-pemiliknya, gitu ya. Dan bertanggung jawab terbatas pada dana yang diinvestasikan. Ya, kalau PT kan investasi dalam bentuk saham. Ya, saya punya uang, kemudian saya pemilik ya dalam bentuk saham. Ya, itu termasuk pemilik dari PT. Ya, nanti kita lihat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya adalah tanggung jawabnya terbatas, sebatas dana yang diinvestasikan atau saham yang diinvestasikan. Ya, kemudian yang terkait dengan kontinuitas, jadi kontinuitas relatif ya mudah. Kemudian dalam memperoleh tambahan dana ini juga relatif mudah. Ya. Kemudian juga kemudian dalam pemindahan kepemilikan. Saya ambil contoh yang umumnya ini adalah dalam bentuk misalnya kita investasi dalam suatu saham kalau sudah go public ya kita mau pindah tangankan ya tidak perlu mendiskusikan ya kepada yang lain. Ya, kita bisa mengambil keputusan untuk memindahkan kepemilikan kepada orang lain. Kemudian kelemahannya apa untuk yang perseroan? Yang pertama, untuk mendirikan perseroan PT itu membutuhkan dana yang cukup besar. Ya, sehingga tentunya juga perlu dipersiapkan. Kalau Anda semua ya nanti sudah lulus ya dari sarjana, Anda mau mendirikan perseroan terbatas PT, tentunya perlu dipersiapkan. Ya, mengenai biaya pendiriannya. Kemudian yang berikutnya ini adalah mengenai pajak. Ya. Pajak ganda baik itu untuk perusahaan dan pemegang saham. Artinya apa? Perusahaan sudah terkena pajak, ya, sudah terkena pajak ya. Kemudian pemegang saham sebagai individu ini juga akan dikenakan pajak. Ya, tentunya pajak ini sifatnya progresif ya. Jadi pajak itu untuk yang PPh penghasilan itu progresif ya Anda standarnya terkena 5%, kalau pendapatannya sekian 15% dan seterusnya. Ya, tetapi intinya untuk perseroan ini pajak ganda perusahaan ini sudah terkena pajak tetapi pemegang saham juga akan terkena pajak. Nah, ini adalah komparasi untuk beberapa bentuk organisasi ya, khususnya untuk perseorangan, persekutuan, dan perseroan. Kita bisa lihat di sini bagaimana tanggung jawabnya. Jadi tadi kelebihan, kelemahan, dan konsep dari masing-masing bentuk organisasi kita komparasikan satu sama lain. Pertama yang terkait dengan tanggung jawabnya, ya bagaimana perbandingannya. Kemudian yang kedua dari kontinuitasnya, yang ketiga dari sisi manajemennya, dan yang keempat dari sisi sumber investasi. Yaitu komparasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah hanya 3 ini? Saya yakin Anda semua mungkin dari SMP sampai gitu ya, SMA atau mungkin juga SD sudah familiar dengan istilah-istilah bentuk organisasi ini. Ya, tetapi bagaimana dengan koperasi? Apakah koperasi juga merupakan salah satu bentuk organisasi bisnis? Anda juga sering mendengar kata koperasi, Anda melihat mengenai Anda koperasi misalnya untuk peternak sapi perah, koperasi karyawan misalnya untuk taksi dan lain sebagainya. Ya, koperasi karyawan Bluebird dan lain sebagainya. Ya, koperasi karyawan misalnya untuk di IPB juga ada gitu. Ya, koperasi Teko Sumodiwiryo, baik itu dari mulai dari tenaga untuk pendidik, tenaga kependidikan ke Anda. Anda juga pernah tentunya mendengar mengenai koperasi mahasiswa. Nah, bagaimana ini? Apakah koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi bisnis? Ya, kita lihat. Ya, mengenai karakteristik koperasi. Koperasi ini ya usaha koperasi berkaitan dengan usaha anggota koperasi. Ya, jadi mungkin kalau Anda
ingin mendalami mengenai koperasi, sebenarnya Departemen Agribisnis juga ada mata kuliah secara khusus ya mengenai koperasi dan kelembagaan agribisnis. Ya bisa diperdalam umum bahwa koperasi ini merupakan ya usahanya itu tentunya inline dengan usaha anggota koperasi. Ya. Anggota itu sebagai pemilik. Ya. Jadi anggota itu sebagai pemilik dan rapat anggota tahunan RAT itu adalah yang menentukan keputusan tertinggi di koperasi. Kalau di dalam perseroan berbeda, ya pemegang saham RPS, rapat pemegang saham. Kalau koperasi rapat anggota tahunan. Kalau di RPS siapa yang memegang saham lebih besar, maka dia yang punya power lebih besar mengambil keputusan. Kalau di koperasi tidak, ya koperasi sama gitu ya, tiap anggota mempunyai suara yang sama di dalam mengambil keputusan. Itulah perbedaan antara koperasi dengan perseroan. Kemudian di sini pemilik kewajiban anggota untuk menanam modal, simpanan, ada simpanan wajib, simpanan sukarela dan seterusnya. Kemudian pengguna, anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan. Jadi ini dana dari anggota, kemudian aktivitas usaha itu ya untuk memenuhi kebutuhan anggota, makanya dia sebagai pengguna. Keuntungan SHU, sisa hasil usaha, ini juga akan kembali ke anggota. Ya, tetapi koperasi ini, oleh karena itu, ini sama-sama menjalankan suatu kegiatan bisnis, tetapi ada beberapa karakteristik yang berbeda dengan tadi untuk perseroan atau juga persekutuan, ya. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita lihat mengenai karakteristik untuk koperasi. Ya, ini beberapa contoh saja. Dengan demikian, Anda bisa menyimpulkan bahwa koperasi itu juga merupakan salah satu bentuk suatu organisasi bisnis, tetapi dengan karakteristik yang berbeda, ya, dengan perseroan terbatas. Ya, karakteristik mengutamakan mengenai anggota. Segala sesuatunya anggota yang menjadi prioritas. Yang menanam modal juga anggota, kemudian yang memanfaatkan itu anggota, ya. Melayani anggota, SHU juga untuk anggota. Tetapi koperasi juga dimungkinkan untuk menjadi semakin besar, ya. Itu mengenai koperasi. Jadi itu adalah beberapa hal yang terkait dengan bentuk-bentuk organisasi, ya. Yang berikutnya ini adalah kita masuk untuk yang pertumbuhan bisnis. Bagaimana sih yang namanya pertumbuhan bisnis itu? Kalau saya memberikan gambaran mungkin mengenai manusia. Manusia setelah lahir ya, dari bayi tumbuh terus gitu. Ya, dari yang beratnya sekian, tingginya sekian, semakin lama sampai dewasa kita lihat di situ pertumbuhan manusia. Tanaman juga ya, dari kita menyebar benih semakin lama diukur terus ya, itu pertumbuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan bisnis? Ternyata bisnis ini juga kita bisa lihat ya pertumbuhannya. Nah, bagaimana kita mengindikasikan ya indikator mengenai pertumbuhan itu seperti apa sih? Ya, ada dua hal yang tentunya kita bisa lihat mengenai pertumbuhan dari suatu bisnis. Pertama, tentunya juga bisa dilihat dari sisi skala usaha, dan yang kedua dari sisi bentuk organisasinya. Ya, tetapi nanti kita akan lihat ya yang seperti apa sih yang namanya pertumbuhan itu. Ya, yang pertama dari sisi skala usaha. Apakah gitu yang skala kecil ini tidak dapat dikategorikan mengalami pertumbuhan bisnis? Ini suatu pertanyaan. Ya, apakah ya bisnis skala kecil ini tidak dapat dikatakan mengalami pertumbuhan bisnis? Apakah skala usaha yang besar saja? Ya, semua yang berkembang menjadi skala besar itu yang baru dinamakan pertumbuhan bisnis? Nah, tentunya tidak demikian. Skala kecil, skala mikro itu juga bisa mengalami pertumbuhan di dalam bisnisnya. Ya, kita lihat terlebih dahulu.
mengenai klasifikasi skala usaha ini dari mikro, kecil, menengah, dan skala besar. Beberapa memberikan kriteria ya mengenai skala usaha tersebut. Kalau mikro bagaimana? Gitu. Usaha mikro ya, usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan. Ya, ini ada undang-undang untuk skala usaha mikro. Kriterianya gitu, maksimum untuk aset 50 juta. Omsetnya maksimum 300 juta rupiah. Ya, itu sebagai kriteria untuk skala usaha mikro. Usaha kecil, kita bisa lihat ini kriteria untuk asetnya 50 juta sampai 500 juta. Omsetnya itu 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah. Itu adalah skala usaha kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ya, untuk kriteria usaha kecil. Nah sekarang kalau Anda punya usaha termasuk yang mana nih? Nah dilihat nih asetnya, omsetnya masuk yang di mikro, kecil atau gitu ya. Kalau di pertanian nanti yang namanya gurem gitu ya, petani gurem. Nah, kalau biasanya itu untuk orang-orang di Jawa, gurem itu yang sangat kecil. Gitu ya, biasanya itu adanya di tempat tidur ya, di kasur zaman dulu. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya gurem ya. Gitu. Jadi ini mengenai usaha kecil. Kemudian usaha menengah. Ya, ini kriterianya gitu. 500 juta sampai 10 miliar. Omsetnya lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar rupiah. Ini adalah mengenai usaha menengah. Ya. Nah, ini beberapa kita lihat ya, setelah lebih dari itu berarti skala usaha besar. Ya, ini karakteristik mengenai skala usaha. Ya, baik tadi dilihat dari sisi aset maupun dari sisi investasi atau omsetnya, ya seperti yang tadi. Nah, kalau dari BPS ini khususnya yang terkait dengan jumlah tenaga kerja. Skala usaha mikro ini kalau 1 sampai 4 orang jumlah tenaga kerja. Usaha kecil 6 sampai 19, menengah 20 sampai kurang dari 100 orang, usaha besar lebih dari 100 orang. Ya, nanti Anda bisa lihat searching saja di internet ya mengenai klasifikasi skala usaha. Ya. Nah, dalam pertumbuhan, di sini muncul pertanyaan seperti tadi yang saya sampaikan. Bagaimana ini melihat pertumbuhan? Apakah kalau yang tadi nomor 2, apakah yang awalnya skala mikro lalu berkembang menjadi skala besar hanya itu yang dapat dikatakan sebagai pertumbuhan bisnis? Atau yang mikro pun juga bisa mengalami pertumbuhan bisnis. Ya, itu beberapa hal yang khusus untuk yang nomor 2 terkait dengan skala usaha gitu. Ya, jadi tidak harus yang awalnya kecil lalu berkembang menjadi skala besar baru itu yang dikatakan pertumbuhan bisnis. Tetapi yang skala mikro pun gitu ya juga bisa mengalami pertumbuhan bisnis. Misalnya dari waktu ke waktu ternyata profit atau keuntungan dari skala usaha mikro atau skala usaha kecil ini mengalami peningkatan. Berarti itu sebagai indikator mengalami pertumbuhan bisnis. Nah, kemudian bagaimana dari bentuk organisasi? Apakah gitu yang namanya bisnis yang bentuk organisasi yang perseroan yang awalnya dari perorangan atau perseorangan kemudian berubah menjadi perseroan itu baru dikatakan sebagai pertumbuhan bisnis? Tentunya juga tidak demikian. Tidak hanya itu, artinya gitu. Yang perseorangan pun juga bisa dikatakan mengalami pertumbuhan bisnis. Dari apa ya tadi? Dari indikator profit yang diperoleh. Profit semakin lama gitu ya, kalau kita melihat series ya 10 tahun pada saat menjalankan kegiatan bisnis ternyata mengalami pertumbuhan ya sekian persen tiap tahun. Itu berarti skala usaha mikro atau kecil juga dikatakan mengalami pertumbuhan bisnis ya. Jadi dengan demikian saya sampaikan bahwa
beberapa hal yang perlu hati-hati di dalam kita melihat pertumbuhan bisnis itu yang seperti apa. Ya, pertama dilihat dari aspek skala usaha dan dari bentuk organisasi. Tidak selalu ya, perubahan-perubahan skala usaha dan perubahan-perubahan bentuk organisasi sebagai indikator pertumbuhan bisnis, tetapi meskipun tidak mengalami perubahan skala usaha maupun bentuk organisasi, itu juga bisa mengalami pertumbuhan bisnis selama salah satu indikatornya misalnya dari profit yang diperoleh yang semakin lama semakin mengalami peningkatan. Ya, itu mengenai beberapa hal yang terkait dengan pertumbuhan. Ya, kita lihat ini secara grafis seperti ini. Ya, naik. Ya, mau skala mikro, skala kecil, ya, sampai skala besar pun begitu profit naik. Ya, berarti mengalami pertumbuhan. Ya, kalau ini kan tidak harus skala usahanya berubah dan tidak harus bentuk organisasinya berubah. Ya. Nah, ini contoh ini nanti yang akan Anda pelajari perdalam di manajemen pemasaran. Ya, mengenai siklus hidup dari suatu produk, ya, dari mulai awal ya, pengenalan, pertumbuhan sampai nanti ya, ini akan Anda perdalam nanti di dalam pemasaran. Ya. Ini nah, sekarang ini. Jadi saya bisa sampaikan untuk yang pertama tidak selalu ya perubahan skala usaha menjadi besar baru ya. Saya mengambil contoh. Bukan apa demikian. Nah, ini contoh bisnis jasa salon. Ya. Bisnis jasa salon ya, barbershop misalnya. Ya, apakah Anda pernah melihat ya dibuat dalam skala besar dalam suatu lokasi? Jarang kan? Mungkin barbershop juga cuma 3-4 orang. Jarang yang tadi skala besar kan 100 orang. Pernah salon sampai dalam satu tempat gitu ya. Salon AGB ada 100 orang karyawan di situ. Tidak. Saya mengamati tidak pernah melihat, menjumpai hal tersebut. Tetapi salon ini selalu yang skala-skala yang ya 4 orang, mungkin kalau 10 ada gitu. 10 orang, tapi untuk skala besar tidak. Karena apa? Ini sangat terkait dengan gitu. Kalau dibuat menjadi satu bisnis salon untuk 100 orang satu tempat menjadi tidak efisien. Mungkin banyak yang nganggur. Hanya ya paling 4-5 orang yang bekerja, tetapi yang 95 gitu. Oleh karena itu kita relatif banyak menjumpai salon barbershop itu adalah yang skala kecil-kecil. Ya 3 orang gitu kan. Ya saya kalau misalnya di Botanis Square juga kalau Anda lihat di Bogor ya untuk yang salon gitu ya. Gitu Anda lihat paling berapa sih gitu. Kalau yang di wanita misalnya di Bogor Anda Rengganis gitu. Ya bisa dihitung nggak sampai 100-an gitu. 50 pun juga sepertinya tidak. 30 juga tidak gitu. Karena apa? Terkait dengan efisiensi. Jadi dan ini juga sangat ditentukan dengan karakteristik dari produk. Beda kalau kita membuat saus tomat, saus cabai. Sehingga makanya ada PT Indofood ya itu memproduksi saus tomat, saus cabai. Karena apa? Dengan skala yang gitu kan pabrik gitu ya. Jumlah karyawannya besar itu karena terkait dengan efisiensi. Kalau dibuat kecil-kecil itu menjadi tidak efisien. Apa itu? Gitu. Ya, yang mestinya mesinnya ini untuk 1 ton ternyata hanya mengolah 10 kilo, 100 kilo, jadi tidak efisien. Ya, itu sangat ditentukan dengan karakteristik dari produk dan juga karakteristik dari pasarnya. Ya. Kemudian ini ya, jadi yang terakhir ini kalau ini skala, yang terakhir ini adalah tidak selalu diarahkan pada bentuk perseroan terbatas atau itu ya perseroan ya, karena meskipun dilakukan dalam bentuk perorangan juga bisa tercapai pertumbuhan ya. Jadi demikian pertemuan mengenai materi khususnya yang berhubungan dengan bentuk organisasi dan pertumbuhan bisnis.
Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan tentunya sukses dan berkah untuk kita semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.